Kadang hidup nyodorin adegan yang rasanya kayak film tapi ternyata nyata, nyakitin banget. Kayak tragedi yang baru aja bikin Indonesia terdiam, ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Tempat yang harusnya jadi rumah kedua buat ribuan santri, tempat mereka nyari ilmu, nambah iman dan ngebentuk masa depan, mendadak jadi lautan puing, debu dan jeritan orang tua. Kejadian ini bukan sekadar headline berita, teman-teman. Ini cerita tentang harapan yang remuk, tentang doa yang belum tentu dijawab, tentang perjuangan tim penyelamat yang ngelawan waktu dan beton, dan tentang kita semua yang cuma bisa nyaksiin sambil berdoa. Tragedi ini bikin kita sadar betapa rapuhnya sistem kita dan betapa berharganya setiap nyawa yang sering kita anggap biasa. Hari itu, suasana yang awalnya biasa mendadak berubah jadi keos. Pondok pesantren Al-Khozini, bangunan yang berdiri kokoh bertahun-tahun ambruk dalam sekejap. Pondasi bawahnya nggak kuat nahan pembangunan baru di lantai atas. Puluhan santri yang lagi khusyuk salat ketimpa reruntuhan, sebagian langsung hilang kontak. Bayangin betapa paniknya situasi itu. Orang tua berlarian datang, sebagian histeris, sebagian lemes kayak kehilangan tenaga. Nama anak-anak mereka dipanggil dari luar reruntuhan, berharap ada suara balik dari dalam sana. Tapi yang terdengar cuma suara sirene ambulans, teriakan instruksi, dan suara beton yang masih berderak nggak stabil. Pemandangan itu udah kayak luka terbuka buat siapa aja yang datang. Tim SAR gabungan langsung bergerak. Dalam 24 jam pertama mereka masih optimis. Drone thermal, detektor gerak, pemanggilan nama, semua teknologi dikerahkan buat nyari tanda-tanda kehidupan. Beberapa titik terdeteksi, tapi banyak yang kemudian masuk kategori hitam. Artinya korban di sana kemungkinan udah nggak bernyawa. Semakin jam berjalan, harapan makin tipis. Sampai hari Kamis kemarin, tanggal 2 Oktober, tercatat 108 korban berhasil dievakuasi. Dari jumlah itu, 5 orang udah nggak bisa diselamatkan. Sementara 59 orang lain statusnya masih hilang, belum ketemu, dan kemungkinan besar udah nggak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Buat tim penyelamat, ini bukan sekadar angka. Buat keluarga korban, ini adalah nama-nama anak, adik, saudara, sahabat. Kondisi lapangan gila berat, puing-puing beton gede kayak monster yang ngejaga korban di bawahnya. Terowongan yang coba digali cuma selebar 60 cm, sempit banget buat dilewatin, bikin para penyelamat harus merangkak dengan resiko hidup mereka sendiri. Getaran kecil aja bisa bikin runtuhan tambah parah. Keputusan berat akhirnya diambil, pakai alat berat buat mempercepat evakuasi. Ini bukan keputusan yang enteng karena resikonya besar. Tapi keluarga korban udah dikumpulin, dikasih penjelasan dan akhirnya setuju. Mereka tahu waktu udah nggak banyak dan harapan udah tipis. 5 kren, 30 dump truck, 30 ambulans, dan 300 kantong jenazah disiapin di lokasi. Pemandangan itu kayak ngasih sinyal, kita mungkin udah harus siap menerima kenyataan pahit. Di sekeliling lokasi, papan tulis besar jadi pusat perhatian. Nama-nama korban selamat dicatat di situ. Setiap ada tambahan nama yang hidup, sorak bahagia bercampur tangis pecah. Tapi kalau daftar itu nggak berubah lama, yang tersisa cuma wajah-wajah kosong, pasrah, dan doa tanpa henti. Ahmad Iksan, salah satu orang tua santri, masih nunggu kabar anaknya yang berusia 14 tahun. Udah 2 hari lebih nggak ada kabar, tapi dia tetap yakin anaknya selamat. Harapan kayak gitu bikin hati kita campur aduk, antara salut sama keyakinannya, sekaligus ngilu karena realitas bilang lain. Di balik itu semua, kita juga disodorin fakta pahit. Pondok itu runtuh bukan karena gempa atau bencana alam. Pondasi bangunan yang harusnya kuat ternyata nggak mampu menopang renovasi di lantai atas. Ini bukan sekadar musibah, tapi ada kelalaian manusia di dalamnya. Santri-santri yang masih belia jadi korban dari ketidakberesan struktur. Setiap detik di lokasi ambruknya Ponpes Al-Khozini berasa kayak adu nyawa. Buat tim penyelamat, ini bukan cuma soal menggali reruntuhan, tapi juga soal bertaruh hidup mereka sendiri. Beton, tiang, dan dinding yang udah hancur sebagian itu bisa aja runtuh lagi kapan aja. Sedikit getaran, sedikit salah langkah bisa bikin mereka ikutan ketimpa. Tapi tetap aja, ratusan orang dengan seragam oranye khas Basarnas nggak berhenti merangkak masuk ke sela-sela sempit.
Biasanya, korban yang terjebak di bawah reruntuhan punya peluang lebih besar buat selamat kalau bisa dievakuasi dalam waktu 72 jam pertama. Makanya, semua teknologi yang ada di gudang peralatan penyelamatan langsung dikeluarin. Drone dengan sensor thermal, detektor gerak, bahkan pemanggilan suara secara manual. Mereka manggil satu-satu nama santri yang dilaporkan hilang, berharap ada suara balik, ketukan kecil, atau pergerakan sekecil apapun. Tapi, makin lama hasilnya makin bikin ngilu. Alat-alat canggih itu nggak lagi nangkep tanda-tanda kehidupan. Drone thermal cuma nemuin titik panas dari puing yang masih nyimpen panas matahari, bukan dari tubuh manusia. Detektor gerak nggak lagi nangkep sinyal vital. Sementara pemanggilan nama yang tadinya penuh harapan, makin lama terdengar kayak doa yang menggantung tanpa jawaban. Sementara itu kondisi di lapangan nggak memungkinkan buat terus jalan pelan. Puing-puingnya terlalu banyak, terlalu berat, dan terlalu berbahaya kalau cuma digali manual. Akhirnya, keputusan pahit diambil. Alat berat harus diturunkan. Ini langkah yang sebenarnya ditakuti sejak awal. Karena pakai kren dan dump truck memang bisa mempercepat evakuasi, tapi resikonya gede banget. Kalau salah angkat atau salah taruh, bisa ngerusak tubuh korban yang masih tertimbun. Keluarga korban dikumpulin, dijelasin semua resiko dan alasan. Mereka nangis, mereka berat hati, tapi akhirnya setuju karena waktu udah nggak ada di pihak siapapun. Yang bikin hati makin berat adalah fakta bahwa korban hilang kebanyakan remaja laki-laki, santri kelas 7 sampai kelas 12, usia 12 sampai 19 tahun. Mereka lagi sholat di musola saat bangunan runtuh. Sedangkan santri perempuan selamat karena mereka ada di bagian lain gedung. Jadi bisa kebayang, satu ruangan penuh anak muda lagi khusyuk ibadah, terus dalam sekejap ketimpa beton yang beratnya tontonan. Gambaran itu bikin siapapun yang mikir jadi merinding. Di sekitar lokasi, suasana kayak kamp pengungsian bercampur rumah duka. Ada posko kesehatan, ada posko psikolog, ada tenda buat keluarga korban. Malam hari, suara tangisan nyatu sama doa dan lantunan ayat suci yang dibaca bersama. Beberapa orang tua masih nggak bisa nerima kenyataan, masih manggil nama anak mereka berulang-ulang. Sementara sebagian lagi udah pasrah, tinggal nunggu kabar apapun yang datang dari tim penyelamat. Media internasional kayak Reuters dan AFP sampai ngeliput langsung dari lokasi. Foto-foto yang beredar nunjukin tim penyelamat merangkak masuk ke reruntuhan. Wajah mereka penuh debu, keringat bercampur lumpur, tapi mata mereka nggak pernah lepas dari puing-puing. Ada juga gambar orang tua duduk di kursi plastik, bengong, menatap papan tulis yang mencatat nama korban selamat. Kontras banget antara semangat penyelamat yang terus bergerak sama pasrah keluarga yang cuma bisa nunggu. Yang bikin ngilu, banyak pejabat dari BNPB sampai Basarnas bilang, terus terang, tanda-tanda kehidupan udah nggak ada lagi. Pernyataan itu keras, tapi nggak bisa dipungkiri. Secara ilmiah, manusia nggak bisa bertahan lama tanpa oksigen dan makanan di kondisi kayak gitu. Tapi tetap aja, buat orang tua, ilmu pengetahuan bisa kalah sama harapan. Mereka masih percaya anaknya bisa keluar hidup-hidup, meski peluangnya tipis banget. Bahkan, angka korban hilang pun masih fluktuatif. Kadang 59 orang, kadang turun jadi 40-an terus naik lagi. Karena datanya diambil dari absen sekolah dan laporan keluarga. Ada kasus di mana anak dilaporkan hilang, ternyata dia ada di luar kota atau pulang tanpa lapor. Hal kayak gini bikin situasi makin kacau. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, sampai bilang kalau dia berharap banget angka 59 itu salah. Dia berdoa semoga sebagian besar anak-anak itu ternyata nggak ada di bawah reruntuhan. Tapi ya, realita di lapangan nggak bisa dibohongin. Jumlah kantong jenazah yang disiapin jauh lebih banyak daripada daftar korban selamat yang bisa ditulis. Itu udah jadi sinyal bahwa operasi ini kemungkinan besar bakal jadi evakuasi mayat, bukan lagi penyelamatan. Waktu terus jalan dan tiap jam yang lewat di lokasi reruntuhan Ponpes Al-Khozini terasa kayak jarum jam yang makin menusuk. Tanda-tanda kehidupan gak lagi terdeteksi, tapi tim penyelamat tetap jalan, tetap gali, tetap berusaha. Karena buat mereka, setiap jengkal puing yang diangkat berarti satu kemungkinan kejelasan, entah itu membawa kabar baik atau kabar duka. Suasana di sekitar lokasi makin campur aduk. Ada keluarga yang masih setia duduk di kursi plastik, matanya sembab karena nangis seharian, tapi tetap nggak mau pulang. Mereka takut kalau pas pulang, nama anak mereka muncul di papan tulis, tapi mereka nggak ada di sana buat nyaksiin.
Ada juga yang pasrah, bilang, kalau memang anakku nggak selamat, semoga dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalimat-kalimat kayak gitu bikin dada siapapun yang dengar jadi sesak. Tim penyelamat juga mulai terbiasa dengan kenyataan pahit. Mereka udah siapin ratusan kantong jenazah, dan tiap kali ada tubuh ditemukan, suasana jadi hening. Semua orang seolah ikut mendoakan. Jenazah dibawa dengan hati-hati, dimasukkan ke ambulans, dan diantar ke rumah sakit untuk identifikasi. Proses itu berjalan berulang kali, kayak siklus yang nyakitin tapi harus dijalani. Tapi di tengah itu semua, kisah Shailendra Haikal tetap jadi simbol harapan. Bocah 13 tahun itu jadi saksi hidup bahwa keajaiban masih bisa muncul meski tipis banget. Kondisinya waktu dievakuasi memang lemah, tapi nyawanya masih kuat. Dokter bilang hasil röntgennya normal, cuma ada sedikit lebam di kulit karena tergencet, tapi organ dalamnya aman. Dia selamat setelah 3 hari berjuang sendirian di bawah beton, tanpa makan, dengan udara terbatas. Cerita dia jadi semacam pengingat buat semua orang, bahwa nyawa itu misteri yang gak bisa sepenuhnya ditebak manusia. Meski begitu, mayoritas korban lain gak seberuntung Haikal. Banyak di antara mereka ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Anak-anak muda usia belasan tahun, yang baru aja mulai mimpiin masa depan, harus berhenti di situ. Luka ini bukan cuma buat keluarga mereka, tapi juga buat kita semua yang nyaksiin. Karena di balik tragedi ini, ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Kenapa bangunan pendidikan bisa runtuh kayak gini? Fakta bahwa pondok itu roboh gara-gara pondasinya nggak kuat nahan pembangunan di atasnya bikin semua orang kaget sekaligus marah. Ini bukan bencana alam, teman-teman. Ini bukan gempa atau longsor. Ini kelalaian manusia. Santri-santri itu korban dari sistem pembangunan yang asal-asalan, dari pengawasan yang mungkin kendor, dari prioritas yang gak nempatkan keselamatan di nomor 1. Ironi banget, tempat yang harusnya jadi wadah menanam ilmu agama, malah berubah jadi makam massal. Indonesia punya sekitar 42.000 pesantren dengan 7 juta santri. Tragedi ini nunjukin kalau banyak pondok mungkin masih punya masalah yang sama, bangunan yang gak memenuhi standar keselamatan. Padahal, di situ ada nyawa-nyawa muda yang dititipin orang tua dari pelosok negeri. Kalau pondoknya aja nggak aman, gimana mereka bisa merasa tenang buat belajar dan tumbuh? Tragedi runtuhnya pondok pesantren Al-Khozini bukan sekadar cerita duka lokal, tapi luka nasional. Dari reruntuhan itu, kita belajar bahwa nyawa nggak bisa ditawar, bahwa keselamatan harus jadi pondasi utama, bukan tambahan di akhir. Anak-anak muda yang gugur di sana, mereka nggak sempat menuntaskan mimpi, tapi mereka meninggalkan pesan yang harus kita dengar. Jangan lagi main-main dengan nyawa. Buat keluarga korban, gak ada kata yang bisa benar-benar nguatin. Kehilangan itu gak ada ukurannya. Tapi doa kita semua semoga mereka diberi kesabaran, dan semoga anak-anak yang wafat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tempat terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.